Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Iwan Setiawan. Di sini saya dan teman saya akan menjelaskan presentasi tentang asuhan keperawatan keluarga yang mempunyai bayi. Dan di sini saya sebagai moderator dan nanti ada teman saya berdua yang akan menjadi pemateri dan akan menjelaskan asuhan keperawatannya. Yuk mari kita simak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan nama saya Arfan Dadi ya. Di sini saya akan menjelaskan tentang bayi ya. Bahwasanya menurut Dewi ya, bayi baru lahir ini merupakan individu yang sedang bertumbuh dan baru saja mengalami trauma kelahiran ya, serta harus dapat melakukan penyesuaian diri dari kehidupan intratumen ya. Jadi bayi baru lahir ini adalah bayi yang lahir dalam presentasi belakang kepala, oke? Nah, melalui vagina tanpa pakai alat, oke? Nah, jadi pada usia kehamilan ini genap 37 minggu sampai 42 minggu ya. Nah, dengan berat badan itu 2.500 sampai 4.000 gram, oke? Lalu kalau misalkan karakteristik bayi normal ya, jadi berat badannya itu 2.500 sampai 4.000 gram ya. Lalu panjangnya itu panjang badannya 48 sampai 52 cm, lingkar dadanya 38 ya, 38 cm, lingkar kepalanya 33 sampai 35 cm. Lalu frekuensi jantungnya itu 120 sampai 160 kali per menit. Nah, jadi pernapasan pada beberapa menit itu pertama cepat ya, kira-kira 80 kali per menit, kemudian menurun menjadi 40 sampai 60 kali per menit. Oke. Nah, jadi bayi ini kulitnya merah ya. Lalu licin mungkin karena adanya subkutan ya. Subkutan cukup terbentuk dari diliputi prentis ya. Oke. Jadi bayi yang memiliki rambut pango atau tidak terlihat, lalu memiliki refleks hisap dan menelan sudah termasuk baik ya. Terus refleks morong atau gerak, oke, gerak memeluk bila dikagetkan ya, sudah baik. Lalu menggenggam, terus eliminasi urinnya juga baik, oke. Lanjut, ini tugas perkembangan keluarga dengan bayi baru lahir. Itu adaptasi perubahan anggota keluarga ya, mempertahankan hubungan yang memuaskan dengan pasangan, lalu bimbing orang tua kita tentang pertumbuhan dan perkembangan anak, lalu menata ruang untuk anak ya, biaya dan silbring ya, memfasilitasi role learning anggota keluarga ya. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman. Jadi sedangkan ini menurut Carter dan MC Glordic itu tahun 1988 ya. Tugas perkembangan dalam tahap ini adalah membentuk keluarga udah sebagai sebuah unit yang mantap ya. Itu mengintegrasi bayi baru ada di dalam keluarga. Rekonsiliasi tugas-tugas perkembangan yang bertentangan dengan kebutuhan anggota keluarga. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya. Lalu permasalahan pada keluarga dengan bayi baru lahir ini, nah ini menurut Master ya 1957, suami merasa diabaikan, lalu meningkatkan perselisihan dan argumen, lalu interupsi dalam jadwal kontinu, kehidupan seksual dan sosial terganggu dan menurun. Nah, lalu peran perawat tahap perkembangan keluarga dengan bayi baru lahir. Nah, ini menurut Mubarok dan kawan-kawan ya, ini pada tahun 2006. Bagaimana cara menentukan gizi yang baik untuk ibu hamil dan bayinya. Lalu mengenali gangguan kesehatan bayi secara dini dan mengatasinya. Imunisasi yang dibutuhkan anak, tumbuh kembang anak yang baik, interaksi keluarga berencana, pemenuhan kebutuhan anak terutama pada bayi ya, ibu yang bekerja. Nah, mungkin cukup itu saja yang bisa saya jelaskan ya teman-teman ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Dadah, assalamualaikum. Nah, baiklah. Pemateri pertama sudah selesai menjelaskan materinya. Selanjutnya ada teman saya juga yang akan menjelaskan asuhan keperawatannya. Yuk mari kita simak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ada slide asuhan keperawatan keluarga dengan mempunyai bayi. Pada tahap pertama yaitu pengkajian. Apa aja sih yang harus dikaji? Yang pertama ada data umum. Isi dari data umum itu ada nama kakak, alamat dan nomor telepon, pekerjaan kepala keluarga, pendidikan kepala keluarga, tipe keluarga, tipe bangsa, agama, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua ada riwayat dan tahap perkembangan. Yang pertama ada tahap perkembangan keluarga saat ini. Yang kedua ada tugas perkembangan keluarga yang belum terpenuhi. Yang ketiga ada riwayat keluarga inti. Dan yang keempat ada riwayat kesehatan keluarga. Nah, tiganya ada data lingkungan. Di sini ada yang pertama karakteristik rumah. Yang dimaksud karakteristik rumah berarti luas rumahnya, tipe rumahnya, jumlah jendela, jenis sepiteng, terus jarak sepiteng dengan sumber air, terus sumber air apa yang dipakai gitu. Terus ada juga karakteristik tetangga dan komunitas RW. Nah, karakteristik tetangga dan komunitas setempat maksudnya jadi kebiasaan di lingkungan itu tuh kayak gimana, atau aturan atau kesepakatan penduduk setempat itu kayak gimana gitu. Nah, yang D atau yang keempat ada struktur keluarga. Nah, yang pertama itu ada pola komunikasi keluarga, menjelaskan mengenai cara berkomunikasi antara anggota keluarga. Jadi misalnya apa ada obrolan tiap habis maghrib atau kayak gimana, struktur keluarga, struktur peran. Nah, yang terakhir ini ada fungsi keluarga. Fungsi keluarga itu ada fungsi afektif, fungsi ekonomi. Kalau misalnya fungsi afektif itu gambaran dari anggota keluarga, misalnya perasaan memiliki dan dimiliki dalam keluarga, dukungan keluarga, dan yang lain sebagainya. Pada slide selanjutnya terdapat diagnosa keperawatan yang mungkin muncul. Yang pertama, ketidakcukupan ASI. Yang kedua, ketidakefektifan pemberian ASI. Yang ketiga, kesiapan meningkatkan pemberian ASI. 4. Resiko ketidakmampuan menjadi orang tua. Yang kelima, ketidakefektifan pemeliharaan kesehatan. Pada slide selanjutnya ada prioritas masalah. Di sini ada tabel yaitu dengan nomor, kriteria, skor, dan bobot. Pada nomor 1 terdapat kriteria yaitu sifat masalah. Ada aktual, ancaman kesehatan, dan keadaan sejahtera. Pada aktual dengan skor 3, ancaman kesehatan dengan skor 2, keadaan sejahtera dengan skor 1, dan dengan bobot 1. Pada nomor 2, ada kemungkinan masalah dapat diubah yaitu dengan mudah, sebagian, atau tidak dapat. Dengan skor mudah 2, skor sebagian 1, skor tidak dapat 0 dengan bobot 2. Pada slide selanjutnya yaitu lanjutan dari tabel yang di slide sebelumnya. Sini ada nomor 3 dengan kriteria potensi masalah untuk dicegah, tinggi dengan skor 3, sedang dengan skor 2, rendah dengan skor 1, dengan bobot 1. Nomor 4, kriterianya menonjolnya masalah berat harus segera ditangani dengan skor 2, ada masalah tapi tidak perlu segera ditangani dengan skor 1, masalah tidak dirasakan dengan skor 0, dan dengan bobot 2. Pada slide selanjutnya terdapat intervensi keperawatan, yaitu rencana keperawatan yang akan dilakukan dengan diagnosis keperawatan ketidakcukupan ASI, tujuan dan kriteria hasilnya. Setelah diberi asuhan keperawatan, keluarga mampu mengenal masalah pemberian nutrisi pada bayi. Dengan kriteria hasil, keluarga mampu menyebutkan kembali nutrisi yang tepat bagi bayi. Keluarga dapat menyebutkan kembali kemungkinan penyebab berat badan kurang pada bayi. Intervensinya, beri pendidikan kesehatan kepada keluarga tentang nutrisi yang baik
buat bayi. Yang kedua, anjurkan keluarga untuk membuang sisa susu formula dan membersihkan botol setiap selesai memberikan makan. Yang ketiga, jelaskan kepada keluarga kemungkinan penyebab berat badan bayi kurang. 4. Evaluasi pemahaman keluarga. Masih dengan diagnosis yang sama, yaitu ketidakcukupan ASI, tujuan dan kriteria hasil, setelah diberi asuhan keperawatan, keluarga mampu mengambil keputusan yang tepat untuk memberikan nutrisi bagi bayi. Dengan kriteria hasil, yang pertama, keluarga menyatakan akan memberikan susu sesuai takaran yang benar. Kedua, keluarga menyatakan akan memberikan susu saja sampai bayi usia 6 bulan. Intervensi yang akan dilakukan, berikan penkes tentang cara menyiapkan susu formula, yaitu takaran yang benar dalam memberikan susu, dan pentingnya takaran susu bayi yang benar terhadap kebutuhan nutrisi bayi. Yang kedua, jelaskan kepada keluarga untuk tidak mencampur makanan seperti bubur, sereal ke dalam botol, yaitu hanya susu formula atau ASI saja. Yang ketiga, dampingi keluarga sampai mengambil keputusan dengan benar. Pada slide selanjutnya, dengan diagnosis yang sama, ketidakcukupan ASI, tujuan dan kriteria hasil, setelah diberi asuhan keperawatan, keluarga mampu merawat bayi. Dengan kriteria hasil, pertama, ibu atau nyonya B rutin membawa bayi ke posyandu. Yang kedua, takaran susu untuk bayi sepertiga takar sendok makan per 100 cc air. Yang ketiga, keluarga menyendawakan bayi setelah diberi susu. Intervensi yang akan dilakukan, yang pertama, ajarkan cara memberikan takaran susu yang tepat. Yang kedua, jelaskan mengenai pentingnya menimbang anak rutin ke posyandu. Yang ketiga, anjurkan menyendawakan bayi setelah minum susu. Yang keempat, demonstrasikan cara menyendawakan bayi. Yang kelima, observasi cara pembuatan susu bayi. Masih dengan diagnosis yang sama, yaitu ketidakcukupan ASI, tujuan dan kriteria hasil, setelah diberi asuhan keperawatan, keluarga mampu memelihara lingkungan yang mendukung kesehatan bayi. Dengan kriteria hasil, yang pertama, keluarga mendukung ibu atau nyonya B memberikan nutrisi yang tepat bagi bayi. Yang kedua, keluarga memotivasi nyonya B atau ibu untuk merawat bayi dengan baik. Intervensi yang akan dilakukan yaitu berikan pengertian bagi keluarga tentang masalah yang dialami bayi. Yang kedua, berikan pengertian kepada Nyonya M dan adik dari ibu bayi tersebut pentingnya dukungan keluarga bagi ibu. Yang ketiga, anjurkan keluarga membantu pemberian nutrisi yang tepat bagi bayi. Selanjutnya, masih dengan diagnosis yang sama, ketidakcukupan ASI, setelah diberi asuhan keperawatan, keluarga mampu memanfaatkan pelayanan kesehatan bagi pemberian nutrisi bayi. Dengan kriteria hasil, ibu bayi atau nyonya B menyebutkan kembali peran pelayanan kesehatan untuk pemenuhan nutrisi bayi. Yang kedua, nyonya B atau ibu dari bayi tersebut mengkonsultasikan kesehatan bayi secara rutin atau 1 bulan sekali ke posyandu. Intervensi yang akan dilakukan, yang pertama, beri pengertian pada nyonya B atau ibu tentang peran pelayanan kesehatan bagi pemenuhan kebutuhan nutrisi bayi. Yang kedua, motivasi ibu bayi atau nyonya B mendeteksi dini masalah kesehatan bayi dan segera mengkonsultasikan kepada petugas kesehatan. Pada slide ini, diagnosis keperawatannya yaitu ketidakefektifan pemberian ASI. Tujuan dan kriteria hasilnya, setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 2x24 jam, ketidakefektifan pemberian ASI dapat teratasi. Dengan kriteria hasil, yang pertama,
mengetahui manfaat menyusui. Yang kedua, mengetahui teknik yang tepat untuk menempelkannya bayi ke payudara. Mengetahui komposisi ASI, proses pengeluaran ASI, dan proses ASI depan atau formic, ASI belakang atau hindmic. Dan yang keempat, tanda-tanda mastitis, saluran payudara tersumbat dan trauma pada puting susu. Intervensinya yaitu yang pertama, konseling laktasi. A. Berikan informasi mengenai manfaat kegiatan menyusui baik fisiologis maupun psikologis. Rasionalnya, untuk mendukung pemberian ASI melalui pendidikan klien nutrisional, mengenal tentang manfaat baik secara fisiologis maupun psikologis. Intervensi yang akan dilakukan yang kedua yaitu monitor kemampuan bayi untuk menghisap. Yang ketiga, intervensinya diskusikan cara untuk memfasilitasi perpindahan ASI, misal teknik relaksasi, pijatan payudara, dan lingkungan yang tenang. Rasionalnya itu yang tadi pijat seperti pijat oksitosin, bermanfaat untuk memberikan kenyamanan pada ibu, mengurangi bengkak, mengurangi sumbatan ASI, merangsang pelepasan hormon oksitosin, mempertahankan produksi ASI. Intervensi yang keempat yang akan dilakukan yaitu instruksikan adanya tanda dan gejala dan strategi manajemen jika terdapat penyumbatan saluran ASI atau plak duct, mastitis, dan infeksi kandidiasis. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Selebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.